يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي. Kami awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi syahri Ramadan wa syarrafa Ramadan bi nuzulil Quran. Kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan bulan Ramadan dan memuliakan Ramadan dengan turunnya Al-Qur'anul Karim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa adimina wa habibina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim alaihi. sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadli wal irfan ma ta'aqabal awqatu wal azman. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita, kepada pimpinan agung kita, kepada penghulu para nabi dan rasul, kepada kekasih kita, kekasih Allah, wa tabibi qulubina, dan juga tabib untuk hati kita, Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya ahlul fadli wal irfan. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wa kafatil mustami'in, para habaib, para ustadz, para asatid, para jamaah, hadirin hadirat jamaah Masjid Darul Muttaqin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita pada kesempatan ini pada malam ke-19 dari bulan Ramadan, dan baru saja kita melewati malam 17 bulan Ramadan yang kita sebut dengan malam Nuzulul Quran. Malam diturunkannya pertama kali Al-Quranul Karim. Dan itu oleh para ulama disebut itu terjadi pada 17 Ramadan. Dan sesungguhnya juga pada 17 Ramadan ini kita juga menyebutnya dengan Lailat Badar, ya, karena juga ada peristiwa Ghazwat Badar atau perang Badar yang terjadi pada 17 Ramadan, atau sebagian menyebut antara artinya hari yang dimana terjadinya perang Badar itu, waktu itu juga tanggal yang sama turunnya Al-Quran. Bukan berarti turunnya waktu perang Badar, tapi Al-Quran turun di Makkah, ya, ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, suratul Iqra, ya, suratul Alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini ayat yang pertama turun ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah, ya, ketika Rasul menerima wahyu pertama kali pada usianya yang ke-40. Nah, saat itu disebut oleh para ulama berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih, itu terjadi pada 17 Ramadan. Malam 17 Ramadan. Maka disebut dengan malam Nuzulul Quran. Kemudian setelah
masa setelah Rasul hijrah ke Madinah dan umat Islam sudah terbentuk ya di Madinatul Munawwarah. Dan ketika itu juga umat Islam akan diserang oleh kaum kafir Quraisy. Maka Rasulullah SAW mempertahankan diri bersama para sahabatnya dan bertahan di Badar, suatu tempat yang bernama Badar, dan itu terjadilah peperangan Ghazwat Badar, peperangan Badar, peperangan besar yang pertama di dalam Islam, dan disitulah Allah menunjukkan kemahakuasaannya. Umat Islam yang hanya berjumlah 313 orang pasukan Islam menghadapi 1000 lebih dari kaum kafir Quraisy, namun kemenangan berada di umat Islam, di kaum muslimin, pada umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini juga terjadi di dalam Al-Quranul Karim, disebutkan Yaumal Taqal Jam'an, bahwa Al-Quran itu diturunkan ketika bertemunya dua pasukan ini dalam peristiwa Perang Badar. Maka sesungguhnya kita ketika 17 Ramadan ini, selain kita mengadakan peringatan atau mengenang nuzulul Quran, juga kita mengenang peristiwa Badar, ya. Nah, berarti ada dua peringatan atau dua peristiwa besar yang kita kenang pada 17 Ramadan ini. Yang pertama, nuzulul Quran sendiri yang merupakan momentum diutusnya Rasul SAW dan diberikannya wahyu Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan selain itu juga kita mengenang peristiwa Badar pada 17 Ramadan ini, dan ini juga merupakan momentum dari kemenangan umat Islam menundukkan kaum kafir Quraisy. Nah, dua peristiwa ini peristiwa besar yang tentu saja merupakan peristiwa yang hendaknya kita kenang bagaimana peristiwa besar itu terjadi. Dan nuzulul Quran, Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga menjadi al-mu'jizatul khalidah. Mukjizat yang kekal ya bagi Nabi Muhammad SAW. Dan itu diturunkan di dalam bulan Ramadan ini. Dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bahwa bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, dengan diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan ini, maka bulan Ramadan menjadi sangat istimewa bagi kita, ya. Jadi, maka bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Ya, kita memperingati nuzulul Quran, dan juga di dalam bulan Ramadan kita menjadi lebih dekat dengan Al-Quranul Karim. Dan itulah sesungguhnya yang penting untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW memperhatikan, mengambil makna, mengambil hikmah, ya, mengambil pelajaran dari peristiwa nuzulul Quran tersebut. Tentu kita tidak ingin sekedar mengenang bahwa usia Al-Quran sudah sekian lama, ya, bukan demikian. Tapi kita berusaha untuk mendapatkan hikmah, mendapatkan makna dari kehadiran Al-Quranul Karim. Kita bertanya kembali kepada diri kita sejauh mana kedekatan kita dengan Al-Quranul Karim. Nah, kalau kita
mencoba untuk melihat bagaimana para ulama salihin ya begitu mengistimewakan Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini ya, yang biasanya Imam Malik bin Anas misalnya, beliau seorang imam Darul Hijrah ya, imam hadits ya, dan majelisnya membaca membuka kitab hadits, periwayatan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik, dan ketika datang bulan Ramadan beliau menutup pengajian-pengajian yang lain tapi mengkhususkan untuk mengkaji Al-Qur'anul Karim. Bahkan kita juga mendapatkan riwayat yang menjelaskan betapa para sahabat Rasul SAW di dalam bulan Ramadan mengistimewakan, di mana mereka lebih banyak membaca Al-Quran. Ya, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an misalnya disebutkan menamatkan Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran tiap hari pada bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran itu tiap hari. Jadi 29 atau 30 hari bulan Ramadan, maka sedemikian banyak juga dia khatam Al-Quran. Kemudian bahkan kita juga membaca pada kisah Imam Asy-Syafi'i ya. Imam Asy-Syafi'i itu juga sampai mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan itu sampai 60 kali. Jadi bisa dibayangkan berarti satu hari beliau mengkhatamkan 2 kali Al-Quran. Nah, mungkin kita bertanya-tanya juga ya, apa bisa sehari kita mengkhatamkan Al-Quran ya? Apa bisa orang membaca Al-Quran sampai khatam sehari, apa cukup waktunya? Nah, inilah yang dinamakan keberkahan waktu. Masyarul hadirin wal hadirat sekalian, keberkahan waktu itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang dikehendakinya ya, keistimewaan karunia yang diberikan Allah, dan dengan keberkahan waktu itu para ulama salihin bisa mengkhatamkan Al-Quran. Ada yang 1 kali sehari bisa khatam Al-Quran, ada yang sampai 2 kali khatam Al-Quran. Ini merupakan kekhususan, keberkahan waktu yang diperoleh oleh para ulama tersebut. Nah, tentu kita ingin ya juga lebih dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Maka kita pun ada tradisi bertadarus Al-Quran. Ini kita wariskan dari para ulama salaf yang memang mengkhususkan bulan Ramadan untuk melaksanakan atau mengkaji, membaca Al-Quran lebih banyak. Itu yang kita sebut dengan tadarus Al-Quran. Tapi tadarus Al-Quran ini memang sesungguhnya tidak hanya targetnya kita, tidak hanya kita utamakan semata-mata kita mengutamakan banyaknya bacaan, tidak demikian sebenarnya. Tapi kita membacanya dengan baik ya. Memang kita ingin banyak membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, tapi dalam membacanya kita juga upayakan untuk sesuai dengan kaidah yang ditentukan, yang digariskan oleh para ulama. Maka membacanya pun kita juga harus memperhatikan bagaimana adabnya ya, bagaimana kaidah-kaidahnya ya, meskipun sesungguhnya kalau kita punya keterbatasan dalam membaca Al-Quran, itu juga sebuah kalau kita berusaha keras untuk membaca Al-Quran, meskipun dengan segala keterbatasan kita juga akan mendapatkan fadilah dari bacaan Al-Quran itu. Dan inilah yang disabdakan oleh Rasul SAW, "Walladzi yaqra'ul Qur'an ya wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq falahu ajran." Siapa yang membaca Al-Quran dan dia kesulitan membacanya, ya, berat di lidahnya, tapi dia terus membacanya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala membacanya dan pahala
menghadapi kesulitan dalam membaca Al-Quran tersebut. Nah, dan ini tentu saja keistimewaan yang diberikan kepada orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Adapun yang mahir membaca Al-Quran, maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang mahir membaca Al-Quran, dia berada bersama para malaikat yang mulia, yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mempunyai kedudukan tersendiri. Dan disabdakan juga oleh Rasulullah SAW bahwa bacalah Al-Quran itu, ya, bacalah Al-Quran itu karena dia akan menjadi syafi'an di ashabi yaumil qiyamah. Dia akan menjadi akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Dan dalam riwayat yang lain, Iqra, bacalah sebanyak mungkin dan kamu akan berada di derajat sebanyak yang Anda baca. Nah, masyarul hadirin wal hadirat sekalian, untuk melengkapi materi ini, kita bisa lihat bagaimana ya dalam kitab Risalatul Mu'awanah Al-Imam Al-Haddad menjelaskan. Coba ini saya akan coba share screen ya. Saya kutipan dari kitab Risalatul Mu'awanah tentang Al-Quranul Karim, bagaimana Al-Imam Al-Haddad menasihati kita untuk bersama Al-Quranul Karim. Dan para imam Ahlul Bait, para habaib kita salaf dari imam-imam Alawiyin, sesungguhnya mereka selalu bersama Al-Quranul Karim. Dan inilah yang digambarkan dalam qasidah yang biasa kita baca ya, wa ma'al Qur'ani fi qarani, atau dalam qasidah yang sering kita baca, fahumul qaumul ladina hudu wa bifadlillahi qad sa'idu. Merekalah kaum yang memperoleh hidayah dan dengan karunia Allah mereka sa'idu, berbahagia. Wa li ghairillahi ma qasadu, dan kepada dan mereka tidak bertujuan untuk mendapatkan kepentingan dari selain Allah. Jadi semata-mata hanya karena Allah. Wa ma'al Qur'ani fi qarani. Wa ma'al Qur'ani fi qarani. Disebut dalam qasidah Al-Imam Al-Haddad ini, wa ma'al Qur'ani fi qarani, dan mereka senantiasa berdampingan bersama Al-Qur'anul Karim. Inilah gambaran ya. Kemudian kita ikuti terus qasidahnya itu, Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Ahlul Bait Nabi SAW, mereka itu adalah yang disucikan, mereka adalah amanul ardi faddakiri, ya. Mereka adalah penjaga keamanan, yang menciptakan keamanan, yang mewujudkan keamanan di muka bumi ini. Faddakiri, maka ingatlah. Nah, ini yang ingin kita garis bawahi, ungkapan dari dalam qasidah ini, wa ma'al Qur'ani fi qarani, bahwa para imam-imam, para ulama salaf Ahlul Bait itu selalu berdampingan dengan Al-Quranul Karim. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW ketika Rasul SAW bersabda, ya, taraktu fikum ats-tsaqalain. Aku tinggalkan kepadamu dua bekal yang besar, yaitu kitabullah wa itrati ahli baiti. Ini salah satu riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh banyak ulama riwayat hadis, bahwa aku tinggalkan, kata Rasulullah SAW, dua wasiat yang besar, yaitu kitabullah wa itrati ahli baiti. Kitabullah Al-Quranul Karim, dan keluargaku ahlul baitku. Nah, kemudian ada riwayat yang lain juga, kitabullah wa sunnati. Kitabullah dan sunnahku.
Nah, ini para ulama mentaufikkan, menggabungkan dua riwayatan hadis ini dengan menyebutkan bahwa para a'immah ahlul bait itu merupakan juga merupakan terjemahan Al-Quran. Artinya mereka bagaikan penerjemah Al-Quran. Bagaimana mewujudkan Al-Quran itu dalam kehidupan, mereka menjadi teladan dalam hal ini. Maka disebutkan seperti dalam qasidah tadi, wa ma'al Qur'ani fi qarani, bahwa mereka senantiasa berdampingan dengan Al-Quranul Karim. Nah, ini kita coba baca sedikit ya, tabarruk dengan kitab Al-Imam Al-Haddad Risalatul Mu'awana. Di sini disebutkan wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min tilawatil Qur'an. Hendaklah Anda mempunyai wirid min tilawatil kitabil aziz, mempunyai wirid bacaan Al-Qur'an. Wirid itu maksudnya yang kita baca secara rutin. Wirid min tilawatil kitabil aziz, artinya kita itu punya jadwal rutin untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Tudawim ala qiraatihi fi kulli yaumin wa lailah. Kita mendawamkan membacanya di setiap siang dan malam. Wa adna dalika an taqtasir ala juz' fa yakunu laka fi kulli syahrin khatmah. Nah, ini Al-Imam Al-Haddad menyarankan, ya, menasihati, menyebutkan, menuntun kita dengan menyebutkan, dan paling tidak Anda membaca 1 juz sehari, maka Anda dapat mengkhatamkannya dalam 1 bulan. Wa ala dzalika an tukhtim fi kulli 3 ayyam. Dan yang paling bagus lagi kalau Anda bisa khatam dalam 3 hari, kata Imam Al-Haddad demikian. Kemudian disebutkan di sini wa'alam, dan ketahuilah anna liqira'atil Qur'an fadlan 'aziman. Ketahuilah bahwa dalam membaca Al-Qur'an itu terdapat keutamaan yang besar, ya, keutamaan yang besar. Kemudian disebutkan juga di sini wa atharan fi tanwiril qalb kabiran, dan juga mempunyai bekas dalam menerangi hati kita. Jadi bacaan Al-Quran itu akan menerangi hati kita. Lalu kemudian beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikutip di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ya. Ibadah paling utama dari umatku adalah membaca Al-Quran. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Lalu kemudian di sini Al-Imam Al-Haddad juga mengutip ungkapan dari Al-Imam Ali karramallahu wajhah, yang beliau mengatakan, man qara al-Quran wa huwa qa'im fi shalah kana lahu bi kulli harfin 100 hasanah. Siapa yang membaca Al-Quran sedangkan dalam keadaan dia berdiri di dalam salat, maka setiap huruf dia mendapatkan 100 kebaikan. Wa man qara'ahu wa huwa qa'id fi shalah, dan siapa yang membacanya dan dia dalam keadaan duduk di dalam salat, maka baginya 50 kebaikan, ya. Lahu bi kulli harfin 50 hasanah. Wa man qara'ahu wa huwa kharijus shalah wa huwa ala taharah kana lahu bi kulli harfin 25 hasanah. Dan siapa yang membacanya di luar salat namun dia dalam keadaan berwudu, maka baginya 25 kebaikan untuk tiap huruf yang dibacanya, ya. Dan siapa kemudian disebutkan wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi taharah. Nah, ini bahkan orang yang membaca dengan tidak dalam keadaan suci, dia pun mendapat kebaikan. Dia mendapatkan kana lahu bi kulli harfin 10 hasanat. Dia setiap huruf dia mendapatkan kebaikan. Ini bagi orang yang membacanya sedangkan dia tidak dalam keadaan suci, ya, artinya dia tidak dalam keadaan berwudu. Dia tetap boleh membaca Al-Quran tanpa wudu, tapi yang tidak boleh itu kita memegang mushaf. Jadi kalau kita tidak memegang mushaf, kita boleh membaca Al-Quran meskipun kita
tidak punya wudhu, ya mungkin karena kondisi kita tidak bisa langsung berwudhu, maka kita boleh membaca Al-Quran baik dengan hafalan ataupun dengan melihat tapi tidak memegang mushaf, maka itu dibolehkan. Nah ini juga hatta dalam keadaan tidak berwudhu pun kita juga mendapatkan kebaikan. Jadi setiap huruf mendapatkan asyru hasanat, 10 kebaikan. Ini memang perkataan Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Ini dalam ilmu hadis disebut dengan hadis mauquf, ya. Tapi ini kalau ini di dalam penjelasan para ulama, ini dikutip dari Ihya Ulumuddin, ya. Ini kalau dijelaskan oleh antara lain Al-Habib Umar bin Hafid menjelaskan, ini adalah hadis mauquf fi maqamil marfu. Jadi sama dengan hadis marfu, karena memang Imam Ali adalah sahabat yang terdekat dengan Nabi SAW dan juga adalah menantunya Rasulullah SAW, sepupunya dan menantunya Rasul SAW. Dan disebutkan bahwa ini pada maqam marfu karena yang disampaikan ini bukanlah berada dalam rasio, bukanlah dalam jangkauan akal manusia, ya, dalam jangkauan akal Imam Ali sendiri. Maka diyakini beliau pasti mendapatkan penjelasan itu dari Rasulullah SAW. Lalu kemudian di sini Al-Imam Al-Haddad juga mengingatkan, nah ini kan diingatkan juga, wa iyyaka ayyakuna hammuka fi tilawatika maqsuran 'alal ikthar minha duna tadabburin wa tartil. Hendaklah dalam membaca Al-Quran, hindarilah tujuan hanya untuk memperbanyak bacaan tanpa menghayati makna dan memperhatikan cara yang benar. Nah, maksudnya cara yang benar tadi termasuk cara bacanya, ya. Kita perhatikan, kalau kita belum bisa baca dengan baik, ya kita pelajari. Ada ilmu tajwid, ya, ada ilmu ahkam tilawah, ada bagaimana tempat berhenti, ya, bagaimana kita tidak boleh berhenti, ya, itu diperhatikan. Dan kita juga membacanya dengan khusyuk, ya. Nah, artinya Al-Quran ini dengan segala keterbatasan kita pun kita mendapatkan pahala, keutamaan darinya, apalagi kalau kita memiliki ilmunya dengan baik. Nah, ini ada penjelasan lebih lanjut, kita kutip, ya, di sini. Misalnya Al-Imam Al-Haddad juga mengingatkan, wa'alam anna al-Quran huwal bahrul muhit. Ketahuilah bahwa Al-Quran itu adalah lautan ilmu, ya. Lautan ilmu, wa minhu tustakhrajul jawahirul ulum wa nafa'isul fuhum. Darinya dikeluarkan berbagai ilmu dan pemahaman. Wa man fataha lahu tariqul fahmi fihi minal mu'minin dama fathuhu wa tamma nuruhu wa tasa'a ilmu. Jadi siapa yang mendapatkan pemahaman, ya, utuh pemahaman dari Al-Quranul Karim, maka akan sempurnalah cahaya ilmu padanya dan dia dapat memperoleh, ya, keluasan ilmu melalui Al-Quranul Karim itu. Dan dia tidak akan wala wasara la yamallu min qiraatihi lailan wa nahara. Dia tidak akan merasa jenuh atau bosan dalam membacanya siang maupun malam, karena dia telah mendapatkan keinginannya di situ. Qala Syekh Abu Madian radhiyallahu an, Abu Madian antara lain mengatakan, la yakunul murid muridan hatta yajid fil Qur'ani ma yurid. Bahwa tidaklah seorang murid itu, maksudnya yang mempelajari, yang menuntut ilmu itu, ya, seorang murid belumlah menjadi murid yang sebenarnya sampai ia menemukan di dalam Al-Quran kullama yurid, apa yang dia inginkan. Nah, ini beberapa pesan dan banyak lagi penjelasan yang lainnya. Al-Imam Al-Haddad mengingatkan kita untuk membaca
surah-surah tertentu yang biasa diamalkan dan sesuai dengan riwayat dari Rasulullah SAW. Misalnya kita membaca suratul Kahfi di malam Jumat atau hari Jumat, ya. Kemudian juga membaca suratul Mulk, ya, suratul Waqi'ah dan Amanar Rasul sampai akhir surah Al-Baqarah. Dan ini juga ada di dalam Ratibul Haddad yang biasa kita baca. Di dalamnya ada surah Amanar Rasul sampai akhir Al-Baqarah. Ya, nah ini termasuk juga di sini Imam Haddad mengatakan suratul Dukhan Lailatul Itsnain wal Jum'ah, ini juga bagus dibaca suratul Dukhan malam Senin dan malam Jumat. Kemudian juga membaca surah-surah lainnya yang biasa disunnahkan seperti suratul Ikhlas, surat Qul huwallahu ahad wal ma'uwidzatain, ya, sebelum tidur, dan bersama ayatul kursi dengan ayatul kursi, dan juga Qul ya ayyuhal kafirun, dan waj'alha akhira ma taqul wallahul haq wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil, dan jadikanlah bacaan Al-Qur'an ini sebagai penutup, ya, ucapanmu sebelum tidur. Nah, ini banyak riwayat yang kita dapatkan dari hadis Rasul SAW yang menyebutkan, yang mensunnahkan untuk kita membaca yang demikian itu. Nah, ini beberapa pesan penting tentang bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, dan juga diingatkan untuk dalam kita memperhatikan untuk adab dalam membaca Al-Quran, ya, itu kita perhatikan, termasuk juga niat kita dalam membaca Al-Quran, ya, dan kita juga diperintahkan untuk berdoa, ya, setelah membaca dan sebelum membaca Al-Quran, setelah membaca Al-Quran. Nah, ini semua untuk agar kita dapat mentadabburi Al-Quran, dan termasuk juga yang disunnahkan kita membaca dengan suara yang bagus, ya. Karena dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, Nabi juga memerintahkan untuk kita membaca Al-Quran dengan suara yang baik, maksudnya dengan bacaan yang indah, ya. Itu diingatkan juga. Ini dijelaskan oleh para ulama tentang at-taghanni bil Quran, ya. Membaca Al-Quran dengan berirama itu dianjurkan, ya. Namun tentu saja tidak sampai membuat kita riya atau ingin mempertontonkan mendapatkan kebanggaan dari manusia, tapi kita jaga niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, karena perintah Rasul SAW agar kita membaca dengan baik. Dan sebetulnya dengan yang disebut dengan tartil itu adalah dengan tahsinus saut, maksudnya dengan suara yang baik, ya, dengan berirama, warriqqa fil qiraah, dengan khusyuk, ya, khudu, itu adalah bagian dari tartilul Quran, ya. Warattilil Qur'ana tartila, dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan secara tartil. Maksudnya apa secara tartil itu? Dengan suara yang baik, dengan cara baca yang baik, dengan kaidah yang baik, ya. Tentu kita juga kalaupun kita masih belum maksimal, tapi kita tetap berusaha, ya, kita tetap belajar untuk membaca Al-Quran dengan baik, itu adalah keutamaan yang akan kita peroleh. Nah, Rasulullah SAW pernah memuji sahabat Nabi yang bacaan Al-Qurannya bagus, ya. Antara lain Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari itu termasuk sahabat Rasul yang dia punya kemampuan untuk membaca Al-Quran dengan baik. Jadi pernah Rasulullah SAW mendengar bacaan Abu Musa al-Ash'ari dan Rasul memujinya, ya. Tapi Abu Musa sendiri tidak tahu kalau Rasul mendengar, ya. Kemudian ketika dia bertemu dengan Rasulullah SAW dan para sahabat menceritakan kepadanya bahwa
wahai Abu Musa, kemarin Rasul SAW mendengar bacaanmu dan memuji bacaanmu. Lalu Abu Musa mengatakan, lau alimtu makanak ya Rasulullah, la habbartuhu laka tahbira. Seandainya aku tahu engkau mendengarkan bacaanku, wahai Rasul SAW, maka aku akan lebih perindah lagi bacaanku. Itu yang disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari kepada Rasul SAW, dan ini juga merupakan petunjuk bahwa kita disunnahkan untuk membaca Al-Quran dengan cara baca yang baik, dengan berirama yang baik. Yang penting kita tidak sampai kepada keinginan untuk tafakhur atau riya dan sebagainya. Sejauh kita membaca Al-Quran dengan berirama, tapi dengan khusyuk, dengan kita berharap ridha Allah, maka itu akan menjadi satu nilai tersendiri dalam kita membaca Al-Quranul Karim. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin kalau misal ada waktu untuk ada tanya jawab, kami persilahkan. Sementara kami kembalikan ke akhina Kanda Ali. Tafadhal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.